Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa hari ini, bersilaturahmi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membangkitkan semangat guru-guru Muhammadiyah. Kemudian selawat dan salam kita persembahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pada kesempatan ini Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duri, kemudian yang kita hormati Jasmen, yang sama kita hormati Kepala SMK Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, kemudian pimpinan pondok, Kepala MTS Pondok Pesantren Muhammadiyah, beserta karyawan-karyawan yang lain, serta Bapak Ibu semua guru-guru SD Muhammadiyah yang saya banggakan. Baik, sebelum saya mengungkapkan kata-kata sambutan pada kesempatan ini, saya ingin guru-guru Muhammadiyah bersemangat, berinovasi, serta profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai guru Muhammadiyah. Baik, saya ungkapkan yel yang seperti tadi Bapak Ibu sebut. Satu, profesional, sejahtera. Yang kedua, walau gaji besar tetap semangat. Oke. Guru Muhammadiyah. Guru Muhammadiyah. Walau gaji besar tetap semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kenapa yayal ini bisa dilakukan? Ini yayal penyemangat. Artinya apa? Guru Muhammadiyah itu harus proporsional. Kalau sudah proporsional akan sejahtera. Yang kedua, walau gaji besar tetap semangat. Itu sebuah sindiran sebetulnya. Itu sindiran ya. Karena rata-rata kebanyakan gaji guru Muhammadiyah ini tidak memenuhi standar UMR. Itu tidak hanya kita, juga di daerah-daerah lain seperti di daerah yang sudah maju di Jawa atau mungkin di tempat-tempat lain, ini masih di bawah standar penggajiannya. Tapi alhamdulillah kalau kita di SD, insya Allah kalau kita mengelola amal usaha secara profesional, insya Allah di situ kesejahteraan guru akan bisa kita dapatkan. Dan tahun ini mungkin laporan kepada PCM dan Dasmen bahwa SD Muhammadiyah hari ini kita bisa menaikkan kesejahteraannya, kita naikkan 10% pada bulan ini. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu semua, ini adalah sedikit ilmu yang saya dapatkan. Saya berbagi kepada Bapak Ibu. Saya tidak ingin berbagi hanya kepada guru SD saja, tapi saya berbagi kepada seluruh amal usaha pendidikan yang ada. Sebetulnya dia ada di Bengkalis, karena kebetulan saya mewakili Bengkalis kemarin dan surat tugas langsung dari PDM diberikan ke saya untuk berangkat ke Jakarta kemarin mewakili Provinsi Riau dalam acara Forum Guru Muhammadiyah. Jadi saya bercerita sedikit Bapak Ibu. Pertemuan itu diadakan di Jakarta, dihadiri oleh 250 orang kepala sekolah seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Artinya segala keluhan-keluhan itu disampaikan pada forum guru tersebut. Ya, ada sekolah yang maju, ada yang sekolah menengah, ada yang sekolah bawah, ada yang sangat apa namanya tuh, kalau rumah tuh RSSSS ya. Jadi ada yang sangat sederhana sekolahnya itu, jadi bervariasi. Dan kemudian juga
dalam kesejahteraan mereka. Kalau sekolah besar tentu kesejahteraannya besar. Kalau sekolah kecil tentu kesejahteraannya juga kecil. Jadi artinya saya melihat di situ, kemarin saya juga studi banding ke sekolah yang hebat. Kemarin studi bandingnya ke SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Artinya kita sudah berkolaborasi dengan manajernya. Ini manajer, dia jadi manajer, maka di situ ada manajer ya. Jadi ada orang profesional yang mengelola pendidikan ini, namanya manajer. Kalau dikolaborasikannya dengan Didasmen gitu, profesional dia mengelola. Semua tidak satu komplek itu sekolahnya satu manajemen, satu komplek. SD, SMP, SMA, TK itu di jalan Jeruk ya, Jakarta Timur, Jakarta Timur kalau saya nggak salah, Jakarta Timur. Nah di situ banyak kita ditempa ilmu kita. Artinya kita sudah punya semangat yang kuat untuk memajukan Muhammadiyah ini. Saya melihat di situ ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh guru-guru Muhammadiyah. Pertama sekali adalah integritas. Integritas dia harus menjadi guru Muhammadiyah. Kalau di situ saya tanya kemarin, kalau integritas guru Muhammadiyah ini dipertanyakan di Muhammadiyah, mereka tega-tega saja. Sebagai Didasmen, sebagai direktur mereka tegas, mau di Muhammadiyah atau mencari sekolah yang lain. Artinya integritas ini sangat penting bagi sekolah yang maju itu. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah ini adalah pelayanan. Bagaimana sekolah bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra kita? Mitra kita kan wali murid ya. Mitra kita wali murid. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada wali murid? Kalau pelayanan kita amburadul, manajemen kita amburadul, tentu peminat orang tidak akan banyak ke Muhammadiyah. Saya kesimpulan pada saat itu mengambil bahwa kemajuan sekolah Muhammadiyah itu bukan semata karena gedung. Walau gedung sederhana tapi bersih dan nyaman. Walau gedung sederhana tapi bersih dan nyaman untuk melakukan proses pendidikan. Bapak Ibu semua, saya bukan mengatakan bahwa SD Muhammadiyah sudah agak lebih sedikit di atas, bukan seperti itu. Tapi ini sebagai penyemangat lah bagi kita yang amal usaha yang lain. Memang kita di sini di SD sudah mencoba melangkah bagaimana guru ini menjadi guru profesional. Artinya guru profesional memang mereka, kita semua harus sami'na wa ata'na dengan aturan yang ada. Jadi kerjasama di antara guru, wakil, kepala sekolah itu yang sangat dibutuhkan sekali untuk amal usaha Muhammadiyah ini. Nah kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah seperti nyanyi tadi akan terwujud, seperti yayal tadi akan terwujud. Proporsional, sejahtera, walau gaji besar tetap semangat. Gaji besar inilah yang akan kita gapai. Sebab Bapak Ibu, saya nanti akan memutar video-video motivasi bagi kita. Ada di sini pidato dari Ketua Forum Guru Muhammadiyah Indonesia ya. Yang kedua, nanti ada motivasi dari sekolah-sekolah yang hebat. Ada dari SD Safen, SD Pucang, ini SD Pak ya, nanti kan bisa dikolaborasikan dengan yang lain ya, bisa dikolaborasikan lain. Ada SD Antapani. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penyampaian motivasi dari Profesor Mufti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Kemarin mereka hadir, dia akan sampaikan nanti, dan nanti kita akan tampilkan lewat video ya. Kemudian yang terakhir adalah motivasi atau kata sambutan dari Nadiem Makarim, jadi Menteri Pendidikan. Mari kita dengarkan sama-sama nanti. Ini acara ini memang acara ya mungkin dadakan lah. Tapi kalau acara SD itu sudah saya rancang sedemikian rupa kemarin. Saya teringat alangkah eloknya kita akan mengundang kepala sekolah dan wakil sekolah yang lain. Jadi saya sampaikan kepada Didasmen,
Bidasmen, tolong sponsori acara ini, lakukan acara ini dan undang sekolah-sekolah yang lain. Setidak-tidaknya kita dapatkan semangat, Bapak Ibu, semangat untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah ini. Sebetulnya Bapak Ibu semua, kalau kita di Muhammadiyah, saya berpikir lebih bagus kita Muhammadiyah daripada yayasan yang lain. Kalau Muhammadiyah kita diberikan otonom untuk mengelola sekolah kita masing-masing. Buatlah inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan sekolah ke depan, untuk menjadikan sekolah lebih hebat lagi. Buatlah inovasi-inovasi. Nah, itulah mungkin kalau di SMK itu namanya apa tuh? Kalau di SMK sekolah, kalau di SD namanya sekolah penggerak tuh. Kalau di SMK namanya sekolah apa namanya, Pak? Hah? Vokasi ya. Sekolah vokasi itu sama tuh sebetulnya, sama. Artinya kita dituntut untuk berinovasi, berkarya, bagaimana menciptakan kurikulum yang sesuai dengan keadaan siswa kita. Bahkan saya mendapatkan Bapak Ibu bahwa tidak perlu banyak kurikulum, tidak terlalu penting pelajaran-pelajaran, misalnya bahasa Indonesia sampai 8 jam, bahasa dunia, bahasa Indonesia sampai 8 jam, sampai 10 jam, itu tidak penting, cukup 2 jam ya. Dengan apa diisi lagi? Isilah dengan Hismu Baris. Jadi sekolah yang maju itu adalah Hismu Baris. Hismu Baris, Islam Kemuhamadiyahan, bahasa Arab dan bahasa Inggris, ditambah lagi dengan digital. Jadi semua kita, manajemen sekolah kita kelola dengan secara digital. Insya Allah SD sudah mulai Pak, ya. Baik sistem penggajian, baik sistem manajemen, baik sistem stambuk, kita sudah mulai mempergunakan aplikasi. Kita sudah mulai menggunakan digital untuk itu. Ini tidak saja diperuntukkan untuk SD, tapi semua amal usaha kita akan coba. Yang penting kita seia sekata dalam memajukan amal usaha Muhammadiyah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti setelah acara kata-kata sambutan, saya langsung juga akan nanti memimpin pertemuan ini, ya. Setelah acara ini, saya akan memimpin pertemuan. Nanti kita bisa menengok ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita dapat di sini. Setidak-tidaknya motivasi yang kuat terhadap diri kita bisa kita peroleh di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Minta maaf karena lama waktunya, ya, lama waktu karena saya menjelaskan apa sebetulnya bentuk acara ini. Ini sebetulnya kita maju bersama-sama di Perserikatan Muhammadiyah. Bukan satu maju, satu mati, satu setengah mati, bukan, tapi maju untuk bersama. Nah, itu moto kita sebetulnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.